Halo, sinepil dan anime lover. Selamat datang di Ngobrol Film dan Anime. Tempat di mana kita bakal ngobrolin film dan anime dengan seru, santai, tapi tetap mendalam. Dari review, teori liar, sampai rekomendasi tontonan terbaik. Semua bakal kita bahas tuntas di sini. Jadi siapkan cemilan, siapkan kopi, duduk yang nyaman, dan ayo kita mulai. Pada cerita sebelumnya, telah terjadi pertarungan antara Shin dan Shao. Cerita dilanjutkan dengan Si dan Lu yang siap membantai dan bertarung dengan Shao. Shin dengan wajah seriusnya langsung bersiap jika kapan saja si Shao menyerang. Shao mengeluarkan senjata dari tas besar yang dia bawa, dan Shin mulai menggunakan kemampuan membaca pikirannya. Tiba-tiba, Shao mulai serius dan mengeluarkan aura membunuh yang luar biasa, hingga membuat Shin sedikit panik. Shao langsung melempar kapak rantainya ke arah Shin. Dengan refleks cepat, Shin menghindar. Tidak lupa, Shin masih bertanya dengan keadaan Lu. Pertarungan sengit tak terhindarkan, meskipun Shin dan Lu selalu menghindar. Shao memutar-mutarkan senjata bak baling-baling dan melempar ke arah Shin dan Lu. Shin dan Lu sedikit terpojok. Saat mereka terpojok, Shin berhasil melindungi Lu. Namun, Shin mendapatkan luka serangan di punggungnya. Di saat Shao ingin mengakhiri Shin, Lu membawa senjata dan menyuruh Shao menjauh dari Shin. Saat Shin mencoba menyerang balik dengan sebuah mail gun, Shao sudah mengetahui rencana itu dan dia dapat menghindari serangan Shin. Di saat Shin dan Lu merasa sudah berhasil, ternyata si Shao sedang tertawa seakan tidak terjadi apa-apa. Si Shao mulai tertarik dan serius untuk bertarung, dan mencoba menyerang lagi, dan kali ini Lu lah yang menyelamatkan Shin. Namun karena serangan tersebut, Lu pingsan, hingga Shin jadi agak menyesal, dan dia bilang, jika aku sedikit lebih kuat, ini tidak akan terjadi. Dan disinilah Shin mulai mode serius. Namun, scan berpindah pada Sakamoto yang sedang berbincang dengan Heisuke, yang sedang membahas kenapa Lu dan Shin lama sekali. Dan di sini, kita ditunjukkan ternyata Heisuke baru tahu jika Shin juga mantan pembunuh bayaran. Aduh. Shin kembali kepada pertarungan antara Shao dan Shin. Di situ, Shin terlihat tergeletak dan Shao masih berdiri dengan gagah. Saat mereka sedang adu bacot, Shao bilang jika dia tak sabar setelah membantai Lu dan Shin. Dia ingin segera membantai keluarga Sakamoto yang terkesan harmonis dan melihat bagaimana situasi jika ada kematian seorang ayah yang kehilangan orang yang mereka sayangi. Setelah sedikit membacot, Shao langsung menyerang si Shin. Namun, sebelum senjata Shao mengenai Shin, Shin merasakan kehadiran Pak Sakamoto lewat kemampuannya. Si Shao terkejut. Bagaimana Shin bisa menghindari serangannya? Dengan muka yang sedikit panik, takut, bingung, pokoknya campur aduk lah. Dia mulai menyerang Shin lagi. Namun, kali ini Shin sudah mode serius dan dia menahan serangan Shao cuma menggunakan satu tangan. Si Shao pun terkejut karena Shin bisa menahan serangan Shao sebelum Shao menggerakkan tangannya. Dan yang bikin terkejut lagi, bukan hanya itu, tapi Shin juga ikut terkejut dan bingung. Ternyata di chapter ini kita diperlihatkan kemampuan Shin yang meningkat. Shin sekarang bisa melihat sekilas masa depan. Dan di akhir chapter ini, kita ditunjukkan momen epik bahwa Shin meng-comeback si Shao dengan serangan telak. Lanjut pada chapter 41. Shao merasa heran dengan tingkah dan perubahan Shin. Bukan hanya Shao, Lu pun terkejut melihat Shin setelah dia sadar dari pingsannya. Shao kembali menyerang, dan dengan mudah Shin menghindar dan kembali menyerang Shao dengan pukulan keras. Lagi dan lagi, si Shao dibuat bingung, takut, dan tak percaya karena dia sudah dibuat takut oleh Shin. Di sini, Shin teringat tentang sebelumnya, Shin yang bertanya kepada Wutang tentang membaca kemampuan motorik. Dan disitulah Wutang mulai menjelaskan apa itu kemampuan motorik. Setelah dijelaskan panjang lebar, ternyata yang paham hanya Sakamoto. Shin kembali ke pertarungan dan Shin yang mengingat kata-kata Wutang bahwa jika Shin mampu membaca kemampuan motorik seseorang dan dikombo dengan kemampuan baca pikirannya, maka tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Terlihat muka bonyok Shao dan Shin yang berterima kasih kepada Shao, karena sebab Shao lah kemampuan Shin muncul. Shin akan melawan siapa saja yang menyakiti orang-orang yang dia sayang. Sebelum Shin ingin mengakhiri pertarungan itu, tiba-tiba Shin terhenti dan terkejut karena dirinya sudah terikat oleh senjata Shao. Saat Shao merasa dirinya berhasil, dari belakang,
muncullah Ratu Mafia, si Lu. Dengan kondisi mabuknya, Shin pun gak bakal berani melawan si Lu dengan mode Dewi mabuknya. Si Shao bingung dengan apa yang terjadi dengan dua remaja ini. Sebelum Shin dan Shao berpikir, tiba-tiba Lu menyuruh si Shin untuk menjauh dari pertarungan. Lu langsung menyerang sembari menghindari serangan dari Shao dengan cepat. Dia mengulang dan muncul tiba-tiba sambil menendang kepala si Shao. Lu dengan aura membunuhnya akan memotong satu persatu jari Shao. Namun dia berubah pikiran dengan langsung menancapkan di tangan si Shao. Shao terlihat kesakitan dan meminta ampun kepada Lu. Dengan aura mafianya, Lu mengintimidasi Shao dan membuat Shao ketakutan. Lu sangat bersenang-senang dengan apa yang dilakukannya, hingga dia mengejar-ngejar Shao sambil melempar benda yang dia lewati ke arah Shao. Saat Shao lengah, tiba-tiba dari atas muncullah Shin membawa tangga besi dan langsung memukulkan kepada Shao. Disusul dengan tendangan khas Lu, dan pada akhirnya Shao cuma jadi mainan Lu dan Shin. Lanjut ke chapter 42, di mana Shin dan Lu pingsan di lokasi karena sudah mencapai batas mereka, bahkan melampauinya. Kejadian itu menjadi kesempatan untuk Shao melarikan diri dari TKP. Dengan wajah yang sudah babak belur, masih sempat-sempatnya dia bilang bahwa dia belum ingin mati, dia masih ingin membantai banyak orang lagi. Di sana, dia menghentikan taksi yang sedang berjalan. Dia memaksa sopir taksi untuk mengantarnya ke bandara. Namun, sang sopir taksi menolak karena sedang membawa orang untuk diantar juga. Namun, Shao mengancam akan membantainya jika ia tak mau mengantarnya. Belum selesai sang sopir taksi berbicara, dia udah nyelonong masuk. Namun, ternyata orang yang sedang diantar oleh sopir taksi ini adalah Hyo, salah satu anggota The Order. Plot twist banget sih. Dengan wajah terkejut, dan mungkin karena si Shao tidak tahu siapa Hyo, dia pun dengan santai bilang, "Oke, berangkat." Belum selesai dia ngomong, tiba-tiba dia dapat bauman mentah dari si Hyo, dan tiba-tiba scan berpindah kepada Shin yang membangunkan Lu, yang sejak tadi belum sadarkan diri. Efek mabuk kalau ini mah. Setelah Lu bangun, Shin dan Lu terkejut karena Shao sudah tidak ada di lokasi. Mungkin karena mereka berdua yang tadi pingsan. Shin menggunakan kemampuannya untuk melacak di mana Shao berada, dan mengajak Lu untuk segera mencari keberadaan Shao. Belum mulai mereka mencari, tiba-tiba Shin mendengar suara orang yang bilang, Shao telah mati. Setelah Shin dan Lu membalikan badan, ternyata sekelompok orang berpakaian serba hitam ditambah kece lagi. Ternyata mereka adalah floaters, yaitu agen pembersihan lokasi misi asosiasi pembunuh bayaran Jepang. Saat Lu bertanya kepada Shin, siapa mereka, dan Shin sedang menjelaskan siapa mereka itu, tim floaters sedang menjalankan misinya dengan memasang muka kesal. Setelah itu, Shin memarahi Lu yang dengan sengaja meminum cairan etanol, dan dengan santai Lu menceritakan kakeknya yang ternyata minumnya lebih parah dari Lu. Sampai spiritus pun dia minum. Dan saat mereka sedikit berdebat, tiba-tiba mereka teringat bahwa mereka harus kembali dan mungkin sedang ditunggu oleh Sakamoto-san dan Heisuke. Cerita berpindah ke sebuah kuil di mana ada orang yang membahas dengan pembunuh berantai yang salah satunya sudah meningsoi. Dan ternyata itu adalah Shiba dan Osaragi. Saat mereka berbincang, tiba-tiba Shiba mendapat telepon dari Nagumo yang langsung berteriak dan bertanya apakah mereka berdua sudah bertemu dengan para pembunuh berantai itu, padahal dia sendiri juga belum bertemu. Cerita berpindah ke Osaragi yang meninggalkan Shiba untuk melakukan doa terlebih dahulu ke kuil. Tiba-tiba, di sebelahnya sudah ada Dam, salah satu dari 4 pembunuh berantai itu. Belum selesai Osaragi berdoa, dia langsung diserang oleh Dam. Osaragi terselamatkan dengan sebuah koin, dan Osaragi senang akhirnya doa yang dia panjatkan langsung terkabul, walau itu terlalu cepat. Setelah mereka beradu cincong, tiba-tiba Osaragi sudah berada di belakang Dam dan langsung menyerang Dam dan membenturkannya ke sebuah patung. Dam yang awalnya terlihat meremehkan, sekarang terlihat memprihatinkan, karena dia langsung terbantai dengan serangan Osaragi. Namun saat Osaragi ingin melempar koinnya sebagai persembahan, Dam dengan wajah penuh luka duduk santai dan bilang bahwa dia mulai serius. Scan berpindah ke Shin Shiba yang masih mencari di mana Osaragi.